Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Pemirsa Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan kenikmatan yang masih Allah berikan kepada kita semua. Hingga hari ini kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan sekaligus melaksanakan ibadah-ibadah di dalamnya. Salawat teriring salam, semoga senantiasa Allah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pula terlimpah kepada keluarganya, kepada para sahabat dan para pengikutnya yang tetap istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Pemirsa Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan bagi orang-orang yang beriman sesungguhnya menjadi satu momentum yang begitu penting untuk meningkatkan kualitas kepribadian mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan bagi orang-orang yang beriman juga menjadi satu kesempatan yang begitu berharga untuk mereka mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Bulan Ramadan bagi orang-orang yang beriman, dia juga menjadi satu kesempatan yang begitu penting bagi mereka untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu menjadi satu kesempatan yang penting bagi kita hari ini. Di bulan Ramadan tahun ini kita manfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya untuk kita meningkatkan kualitas kepribadian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini harusnya menjadi satu momentum yang begitu penting bagi kita untuk terus memperbaiki diri, memperbaiki keimanan dan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu aspek yang sangat penting untuk kita perhatikan, untuk terus kita perbaiki, untuk terus kita tingkatkan dan kita jaga adalah berkaitan dengan hati kita. Mengapa hati penting untuk kita jaga dan terus kita perbaiki, khususnya ketika kita berada di dalam bulan Ramadan ini? Pemirsa Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal yang menjadi alasan kenapa kita sebagai umat Islam, orang-orang yang beriman, khususnya ketika kita berada di dalam bulan Ramadan ini, penting bagi kita untuk menjaga hati kita. Yang pertama, bahwa hati sangat menentukan apakah perilaku, perbuatan kita baik ataukah buruk. Hati seseorang akan menentukan kualitas amalan dan perbuatan seseorang. Dalam makna ketika hati seseorang itu baik, maka amalannya juga akan menjadi baik. Tetapi ketika hatinya buruk, maka amalan perbuatannya juga akan menjadi buruk.
Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam sebuah hadisnya, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Fa idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan apabila segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwa yang demikian itu adalah hati. Pemirsa Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati akan menentukan kualitas amalan seseorang. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Rajab, bahwa baiknya amalan yang dilakukan oleh seseorang, kemampuan ia menjauhi sesuatu yang diharamkan oleh Allah, sangat ditentukan bagaimana kualitas atau kebaikan hatinya. Maka lihat juga bagaimana kemudian para ulama menjelaskan bahwa hati ini disebut oleh para ulama sebagai malikul a'dha. Apa itu malikul a'dha? Yaitu rajanya anggota badan. Bahwa hati ini adalah rajanya anggota badan. Sementara anggota badan kita ini disebut oleh para ulama sebagai junuduhu, sebagai bala tentaranya. Maknanya ketika malik, raja anggota badan ini baik, maka niscaya sang raja akan memerintahkan kepada bala tentaranya sesuatu yang baik. Maka kalau hati kita baik, tentu ia akan memerintahkan mata kita hanya melihat kepada sesuatu yang baik-baik saja. Ketika hati ini baik, maka tentu ia akan memerintahkan tangan kita melakukan sesuatu yang baik-baik saja. Ketika hati ini baik, tentu ia akan memerintahkan lisan kita mengucapkan hanya sesuatu yang baik-baik saja yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah pentingnya bagi kita untuk menjaga hati kita. Karena baiknya hati kita akan menentukan kualitas amalan kita, khususnya ketika kita berada di dalam bulan Ramadan. Ini alasan yang pertama. Yang kedua, pemirsa Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hati penting untuk kita jaga? Karena ternyata pahala dan nilai amalan seseorang itu juga sangat ditentukan oleh niat, di mana niat itu menjadi pekerjaan hati. Maka lihat bagaimana kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu sangat bergantung kepada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang sudah dia niatkan. Maka tentu dalam hal ini, niat seseorang yang dilakukan di dalam hatinya akan sangat menentukan kualitas juga dari ibadah yang mereka lakukan. Niat yang ada dalam diri seseorang ketika melakukan suatu ibadah akan juga menentukan besar kecilnya pahala yang didapatkan oleh seseorang. Maka dalam hal ini, pemirsa Tribuners, bisa jadi ketika ada dua orang yang melakukan ibadah yang sama. Katakanlah ibadah solat. Sama-sama melaksanakan solat subuh.
2 rakaat. Tetapi bisa jadi antara orang yang pertama dan orang yang kedua akan mendapatkan nilai, ganjaran dan pahala yang berbeda. Apa yang menentukannya? Salah satunya adalah karena niat yang ada di dalam hatinya. Begitupun juga dengan ibadah puasa. Kita melaksanakan ibadah yang sama, ibadah puasa selama 1 bulan penuh di dalam bulan Ramadan. Maka bisa jadi amalan, pahala yang kita dapatkan juga akan berbeda. Apa yang akan menentukannya? Salah satunya adalah niat yang ada di dalam hatinya. Maka pemirsa Tribuners yang dirahmati oleh Allah, menjadi penting bagi kita untuk menjaga niat kita. Utamanya adalah keikhlasan kita yang sangat berkaitan dengan hati kita ketika kita melakukan ibadah, yang juga ketika kita berada di dalam bulan Ramadan ini. Pemirsa Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan ketiga, kenapa kita harus menjaga hati kita ketika berada di dalam bulan Ramadan. Karena di dalam bulan Ramadan ini ada amalan-amalan yang sungguh amalan tersebut akan rusak, akan sia-sia, dan itu semua disebabkan oleh penyakit hati. Maka apa yang harus kita lakukan pemirsa Tribuners? Yang harus kita lakukan adalah melindungi hati kita dari berbagai macam penyakit hati yang bisa merusak amalan kita. Apa saja yang bisa merusak amalan kita yang itu disebabkan oleh penyakit hati? Kami sampaikan setidaknya ada 2 penyakit yang bisa merusak pahala amal ibadah yang kita lakukan. Yang pertama adalah penyakit riya. Penyakit riya adalah penyakit hati, di mana riya itu sendiri adalah rasa, keinginan ketika kita melakukan suatu ibadah, suatu amalan, kita ingin diperhatikan, kita ingin dipuji oleh orang lain. Inilah penyakit riya, yang itu akan merusak amalan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah perumpamaan orang-orang yang beramal. Dalam hal ini disebutkan di dalam surat Al-Baqarah perumpamaan orang-orang yang bersedekah. Perumpamaan orang yang bersedekah diiringi dengan penyakit riya, bagaimana Allah mengatakannya, famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu solda la yakdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Bagaimana Allah mengatakan perumpamaan orang yang melakukan sedekah dengan riya itu seperti sebuah batu. Batu yang di atasnya ada pasir, ada tanah, ada debu. Lalu kemudian Allah timpakan hujan. Maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi maka pasir, tanah, debu yang ada di atas batu tersebut akan hilang, akan sirna, tidak ada bekasnya. Begitulah Allah mengatakan la yakdiruna ala syai'im mimma kasabu. Sungguh tidak ada bekas, tidak ada manfaat dari apa yang mereka lakukan. Inilah gambaran ketika kita melakukan amal ibadah dengan riya, tidak dengan ikhlas. Apa yang akan terjadi? Apa yang kita lakukan tidak membawa manfaat sedikit pun. Maka pemirsa Tribuners,
Jangan sampai ketika kita melakukan suatu ibadah, kemudian kita iringi ibadah kita dengan sifat riya. Penyakit hati yang kedua yang harus kita hindari adalah penyakit hasad. Hasad atau yang kita kenal dengan sifat dengki adalah salah satu sifat yang tercela. Sifat dengki di mana kita ketika memiliki sifat dengki, kita menginginkan kenikmatan yang ada pada orang lain itu hilang. Maka tentu ini menjadi salah satu sifat yang tercela. Dan sifat dengki sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW akan menghapuskan pahala, akan menghapuskan kebaikan yang kita lakukan. Bagaimana kata Nabi SAW, "Iyyakum wal hasad." Jauhilah oleh kalian perilaku hasad. Fa innal hasada, karena sesungguhnya perilaku hasad itu ya'kulul hasanat, dia memakan kebaikan, kama ta'kulun naril hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Inilah dampak hasad yang kita miliki. Ketika berada di dalam bulan Ramadan, jauhi oleh kita sifat-sifat hasad, sifat-sifat dengki. Kapanpun ia muncul, segera kita buang jauh-jauh. Maka pemirsa Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita menjauhi dua sifat penyakit hati yang bisa merusak amalan kita. Pertama riya, dan yang kedua adalah penyakit hasad. Inilah tiga hal yang harus kita jaga ketika kita berada pada bulan Ramadan yang berkaitan dengan hati kita. Kenapa penting bagi kita untuk menjaga hati? Karena hati akan menentukan kualitas ibadah kita, kualitas amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, bagaimana kemudian Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita sebuah doa. Begitu pentingnya kita menjaga hati kita. Nabi SAW bahkan senantiasa mengamalkan doa ini. Dan tentu agar ini menjadi kebaikan bagi kita semua, hendaknya doa ini juga menjadi sesuatu yang kita amalkan dalam kehidupan kita. Nabi SAW mengajarkan sebuah doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga hati kita di dalam ketaatan, memudahkan kita semua untuk melakukan amalan-amalan kebaikan dan menjauhkan kita dari segala macam kemaksiatan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi momentum bagi kita untuk terus memperbaiki diri kita, memperbaiki hati kita, sehingga pada akhirnya nanti ketika kita keluar dari bulan Ramadan, Allah betul-betul menjadikan kita, memberikan kita predikat orang-orang yang bertakwa sebagaimana yang kita harapkan. Demikian, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.